Indonesia sedang berdiri di persimpangan sejarah. Dua narasi besar kini mengisi ruang publik kita. Yang satu bernama Indonesia Bubar 2030 dan yang satunya lagi bernama Indonesia Emas 2045. Yang menarik, dua narasi ini lahir dari sumber yang sama, Prabowo Subianto, tahun 2019. Ia mengutip novel Ghost Fleet dan berkata bahwa Indonesia bisa bubar tahun 2030 jika tidak hati-hati. Namun, pada Pilpres 2024, Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka mengusung visi besar, menjadikan Indonesia sebagai negara maju saat usia kemerdekaan mencapai 100 tahun. Pertanyaannya, kita sedang menuju kemana sebenarnya? Mari kita mulai dari Ghost Fleet. Novel ini bukan buku sejarah, melainkan fiksi geopolitik futuristik. Namun isinya mengangkat kekhawatiran yang sangat nyata tentang dominasi teknologi, keruntuhan negara, dan perang global yang dimulai dari ketimpangan sosial di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika Prabowo mengutip novel ini, ia tidak sedang meramal, melainkan memperingatkan bahwa jika elit politik Indonesia terus korup, jika konflik identitas terus dipelihara, jika ketimpangan sosial tak diselesaikan, maka skenario Indonesia bubar bukan lagi fiksi. Namun 5 tahun kemudian, narasi itu bergeser. Kini, bersama Gibran, Prabowo justru menawarkan visi kebalikan, Indonesia Emas ke 2045. Visi ini adalah mimpi besar. Indonesia menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaulat di usia seabad kemerdekaan. Tapi, apakah perubahan narasi ini juga dibarengi dengan perubahan kondisi objektif bangsa? Salah satu dasar utama dari visi Indonesia Emas adalah bonus demografi. Ini adalah periode ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dari yang non-produktif. Secara teori, ini bisa menjadi momentum emas untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan lompatan pembangunan. Namun sejarah mengajarkan, tidak semua negara berhasil memanfaatkan bonus demografi. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang mampu melakukannya, karena mereka menginvestasikan besar-besaran di pendidikan, teknologi, dan industri sejak awal. Sebaliknya, beberapa negara Afrika mengalami bonus demografi, tapi justru masuk dalam siklus pengangguran massal, konflik sosial, dan stagnasi ekonomi. Bagaimana dengan Indonesia? Data BPS menunjukkan bahwa sejak 2012, kita sudah memasuki era bonus demografi. Namun, hingga kini, tingkat pengangguran pemuda masih tinggi. Akses pendidikan masih timpang antara desa dan kota, dan sektor informal masih mendominasi dunia kerja. Alih-alih menciptakan tenaga kerja berkualitas, kita justru berisiko menghasilkan angkatan kerja yang banyak, tapi tak terpakai. Tanpa kebijakan serius dalam membangun human capital, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi. Indonesia tidak hidup dalam ruang hampa. Kita berada di jantung kawasan Indo-Pasifik, wilayah yang kini menjadi pusat perebutan pengaruh antara kekuatan besar dunia, Amerika Serikat, China, Uni Eropa, bahkan Rusia. Secara geografis, kita punya posisi strategis, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Natuna menjadi jalur utama perdagangan dunia. Namun, posisi strategis tidak selalu berarti aman. Ia bisa menjadi aset sekaligus kerentanan. Saat ini, banyak proyek infrastruktur besar dibiayai lewat skema investasi asing, termasuk dari China melalui Belt and Road Initiative. Sebagian menyambut dengan optimisme, namun sebagian lain melihat ini sebagai bentuk ketergantungan baru. Jika Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mengatur ulang relasi global secara adil, maka kita bukan menjadi aktor, melainkan hanya menjadi medan perebutan kepentingan asing. Dan ini persis seperti yang digambarkan dalam Ghost Fleet, negara-negara yang kehilangan kendali atas sumber daya dan kebijakan strategisnya. Dalam ilmu politik, ada istilah yang disebut negara rapuh atau failed state. Ciri-cirinya mencakup, pertama, ketimpangan sosial yang ekstrem. Kedua, melemahnya supremasi hukum. Ketiga, krisis kepercayaan terhadap lembaga. Keempat, konflik horizontal yang terus berulang. Indonesia, meskipun masih relatif stabil, memperlihatkan tanda-tanda
peringatan. Gini, rasio kita berkisar di angka 0,38. Artinya, jurang kaya miskin masih dalam konflik agraria terus terjadi antara rakyat dan korporasi. Papua terus memanas. Dan survei kepercayaan publik menunjukkan menurunnya kepercayaan terhadap partai politik, DPR, dan bahkan aparat hukum. Di sisi lain, politik elektoral makin oligarkis. Uang menjadi penentu, bukan gagasan. Regenerasi kepemimpinan tersumbat. Anak muda kehilangan harapan pada sistem yang terasa tertutup. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka negara bisa tidak bubar secara administratif, tapi bubar secara fungsional, yakni ketika rakyat merasa negara tidak lagi hadir dalam hidup mereka. Namun, semua ini belum final. Indonesia belum bubar, dan peluang untuk bangkit masih terbuka. Bonus demografi belum habis, dan generasi muda Indonesia masih punya semangat, kreativitas, dan kepedulian sosial yang luar biasa. Yang kita butuhkan adalah, pertama, investasi besar-besaran dalam pendidikan, terutama STEM dan kewirausahaan sosial. Kedua, reformasi politik yang membuka ruang bagi kader muda, idealis, dan berintegritas. Ketiga, kedaulatan ekonomi yang berbasis pada produksi lokal dan inovasi teknologi. Keempat, pembangunan yang inklusif, yang menjangkau desa, pesisir, dan kawasan tertinggal. Indonesia bisa menjadi negara besar, tapi bukan dengan mimpi kosong, bukan dengan propaganda politik yang memoles realitas, melainkan dengan kerja serius, reformasi menyeluruh, dan partisipasi rakyat dari bawah. Visi Indonesia Emas 2045 harus dimaknai bukan sebagai slogan, tetapi sebagai kontrak sejarah, bahwa kita, generasi hari ini, punya tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa ini. Kita berada di titik krusial. Indonesia bisa jadi negara besar, atau negara yang nyaris gagal, bisa jadi poros dunia, atau hanya satelit kekuatan asing, bisa jadi emas tahun 2045, atau hancur perlahan sejak ke 2030. Yang menentukan bukan siapa presidennya, tapi seberapa sadar rakyatnya. Karena sejarah bukan ditulis oleh mereka yang pasrah, tetapi oleh mereka yang sadar, bertindak, dan terus mengawal perubahan. Kalau kamu percaya Indonesia bisa bangkit, jangan diam. Like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu optimis akan masa depan negeri ini, atau kamu justru melihat tanda-tanda bahaya di depan mata? Mari kita bahas dengan akal sehat, data, dan keberanian.